Bayangkan, ada sebuah negara kecil. Begitu kecil hingga jika Anda melihat peta dunia, Anda mungkin harus menajamkan mata untuk sekadar menemukannya. Negara ini tidak punya gunung emas, tidak punya minyak melimpah, bahkan air bersih pun harus mereka impor. Namun entah bagaimana, negara sekecil ini berhasil berdiri tegak, bukan sekadar bertahan hidup, tapi menjelma menjadi salah satu kekuatan ekonomi paling berpengaruh di dunia modern. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin? Bagaimana sebuah titik kecil di ujung Asia Tenggara bisa mengendalikan aliran uang global, menjadi pusat keuangan internasional, dan bahkan disebut-sebut sebagai salah satu otak tersembunyi ekonomi dunia? Selamat datang di kisah misterius tentang Singapura. Sebuah negara yang bukan hanya sebuah kota, tapi juga sebuah simbol, sebuah enigma, yang menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang terlihat dari luar. Mari kita tarik napas dalam-dalam, karena perjalanan ini tidak akan mudah. Kita akan menelusuri lorong-lorong sejarah, menyingkap tabir kebijakan yang tidak banyak diketahui, dan menggali intrik di balik layar yang menjadikan Singapura bukan sekadar negara, melainkan sebuah mesin ekonomi dengan kendali global. Apakah semua ini hasil dari strategi brilian para pemimpinnya? Ataukah ada kekuatan lain, kekuatan tersembunyi, yang selama ini menopang keberhasilan luar biasa mereka? Coba bayangkan Anda tinggal di sebuah pulau kecil. Pulau itu hampir tidak punya tanah untuk bercocok tanam. Hasil bumi? Nyaris nol. Sumber daya alam? Tidak ada yang bisa dibanggakan. Tetapi, dalam hitungan beberapa dekade saja, pulau kecil itu menjadi tuan rumah bagi bank-bank raksasa dunia, pusat perdagangan internasional, markas perusahaan teknologi, dan bahkan tempat di mana miliarder global menitipkan kekayaannya. Apakah itu sekadar kebetulan? Ataukah, sejak awal ada rencana besar yang disusun begitu rapi, sehingga dunia tidak pernah benar-benar menyadari bagaimana Singapura bisa menjadi seperti sekarang? Sejarah yang terlihat, dan yang tidak terlihat. Kita semua mungkin pernah mendengar narasi resmi tentang Singapura. Bahwa negara ini dulu hanyalah pelabuhan kecil. Bahwa setelah berpisah dari Malaysia tahun 1965, Singapura menghadapi masa depan suram. Dan bahwa Lee Kuan Yew, sang pendiri bangsa, membawa visi yang jenius, disiplin, pendidikan, industrialisasi, dan investasi asing. Itu versi resmi. Itu yang diajarkan di sekolah-sekolah. Itu yang ditulis di buku sejarah. Tapi, apakah hanya itu? Apakah sesederhana itu? Faktanya, ada lapisan lain yang jarang dibicarakan. Lapisan yang membuat Singapura bukan hanya kisah sukses pembangunan, melainkan juga misteri geopolitik. Jalur rahasia, dari pelabuhan ke pusat dunia. Mari kita lihat sebuah fakta mencengangkan. Singapura terletak di salah satu jalur laut tersibuk di dunia, Selat Malaka. Di balik narasi perdagangan, ada sesuatu yang lebih dalam. Kontrol atas jalur ini berarti kontrol atas suplai energi dan barang yang melewati Asia. Apakah kebetulan Singapura menjadi pusat pelayaran dunia? Atau memang sejak lama ada skenario besar agar pulau kecil ini dijadikan gerbang rahasia perdagangan global? Beberapa analis berpendapat, Singapura bukan hanya memainkan peran sebagai pelabuhan dagang, tapi juga sebagai penjaga gerbang globalisasi. Sebuah fungsi yang membuat mereka jauh lebih berharga daripada sekadar negara kota biasa. Pertanyaan yang membakar penasaran. Mengapa bank-bank raksasa dunia berbondong-bondong membuka kantor pusat di Singapura? Mengapa perusahaan teknologi, asuransi, hingga perusahaan senjata internasional merasa aman menyimpan rahasianya di sana? Dan mengapa, meski begitu kecil, Singapura selalu terdengar namanya ketika dunia berbicara tentang uang, perang dagang, atau bahkan geopolitik global? Apakah semua ini karena kecerdikan manajemen negara? Ataukah ada jaringan kekuatan global yang sengaja menempatkan Singapura di posisi strategis, demi kepentingan yang lebih besar dari sekadar sebuah negara kecil? Bayangan di balik keberhasilan resep resmi Singapura adalah efisiensi, kedisiplinan, dan keterbukaan terhadap investor. Namun ada yang jarang dibicarakan, Singapura juga terkenal sebagai salah satu tax haven terselubung dunia. Artinya,
Ada begitu banyak uang gelap, aset tersembunyi, dan transaksi misterius yang berputar di negeri ini. Di balik gedung-gedung kaca pencakar langit, ada cerita tentang rekening-rekening rahasia. Tentang harta karun modern yang tidak bisa dilacak dengan mudah. Tentang bagaimana uang dari berbagai penjuru dunia bisa menghilang di Singapura, hanya untuk kemudian muncul kembali dalam bentuk investasi global yang bersih dan sah. Apakah ini hanya strategi ekonomi jenius? Ataukah ada sisi gelap yang sengaja ditutupi rapat-rapat? Singapura, sebuah negara yang nyaris tak terlihat di peta, namun punya kekuatan untuk memengaruhi ekonomi dunia. Sebuah negara yang seolah hidup tanpa sumber daya, namun punya cadangan kekayaan tak terbatas. Sebuah negara kecil, yang mampu membuat negara besar pun berhitung dua kali sebelum menyepelekannya. Apa sebenarnya yang membuat Singapura begitu istimewa? Apakah hanya kerja keras dan kedisiplinan rakyatnya? Ataukah ada skenario tersembunyi, jaringan rahasia, dan kepentingan global yang sengaja menjadikan Singapura sebagai pion paling berharga di papan catur dunia? Pertanyaan itu hanya bisa terjawab bila kita berani masuk lebih dalam ke misteri yang mereka sembunyikan. Dan itulah yang akan kita bongkar di bagian selanjutnya. Mari kita masuk lebih dalam. Singapura sering dipuji sebagai kisah sukses ekonomi modern. Tapi di balik narasi resmi, ada kisah lain yang jarang dibicarakan. Kisah tentang bagaimana negara kecil ini bisa menjadi pusat uang dunia, bahkan mengalahkan negara besar sekalipun. 1. Surga pajak yang tersembunyi. Singapura dikenal sebagai salah satu pusat keuangan paling aman di dunia. Tapi keamanan di sini bukan hanya soal hukum atau aturan, melainkan juga tentang tempat persembunyian. Ya, Singapura sering disebut sebagai tax haven Asia. Apa artinya? Artinya, orang kaya dari berbagai negara, perusahaan raksasa internasional, bahkan rezim politik tertentu, bisa menyimpan uang mereka di Singapura, tanpa terlalu banyak pertanyaan. Pemerintah Singapura memang tidak terang-terangan menyebut diri mereka surga pajak, tapi sistem keuangannya yang fleksibel, aturan pajak yang ramah investor, serta kerahasiaan bank yang kuat, menjadikan Singapura seolah-olah sebuah bank rahasia dunia modern. Bayangkan, uang-uang yang hilang dari satu negara, bisa muncul di Singapura dalam bentuk rekening anonim. Lalu dari sana, uang itu diputar kembali ke investasi global yang tampak bersih. Seolah-olah tidak pernah ada masa lalu yang kelam. Apakah ini sekadar strategi pintar? Ataukah Singapura sengaja memainkan peran ini demi menjadi pusat permainan global? 2. Aliansi dengan raksasa dunia. Sejak awal kemerdekaannya, Singapura tahu betul bahwa mereka tidak bisa hidup sendirian. Negara kecil, tanpa sumber daya, tidak mungkin bertahan tanpa pelindung. Maka, sejak 1965, Singapura membangun hubungan erat dengan dua kekuatan besar dunia, Amerika Serikat dan Inggris. Di balik layar, Singapura menyediakan pelabuhan, bandara, dan fasilitas strategis bagi kepentingan militer Barat. Sebagai gantinya, Singapura mendapat perlindungan, dan lebih penting lagi, akses ke jaringan finansial global. Inilah yang jarang disadari banyak orang. Singapura bukan hanya berdiri sendiri, tapi juga menjadi pion penting dalam permainan geopolitik internasional. Negara kecil ini menjadi simpul penghubung antara Barat dengan Asia. Pertanyaannya, apakah keberhasilan ekonomi Singapura benar-benar murni hasil kerja keras mereka? Ataukah karena ada tangan tak terlihat yang sejak awal sudah mengarahkan jalannya? 3. Ekonomi perang terselubung. Satu hal yang jarang dibicarakan, Singapura punya industri militer yang cukup besar untuk ukuran negara kecil. Bukan hanya untuk kebutuhan dalam negeri, tapi juga untuk ekspor. Perusahaan senjata, teknologi pengawasan, hingga sistem militer modern, semuanya berkembang pesat di negara ini. Banyak analis percaya, posisi strategi Singapura di jalur perdagangan dunia membuat mereka bukan hanya pusat ekonomi, tapi juga gudang persenjataan yang tak kasat mata. Senjata, suku cadang militer, dan teknologi pengawasan bergerak keluar masuk, seringkali tanpa sorotan publik. Di permukaan, Singapura terlihat sebagai pusat keuangan yang damai. Tapi di balik layar,
mereka adalah pemain dalam ekonomi perang global. Apakah ini salah satu alasan mengapa negara kecil ini begitu dihormati, bahkan ditakuti? 4. Misteri kekayaan tak terlihat. Jika kita melihat data resmi, PDB per kapita Singapura termasuk yang tertinggi di dunia. Tetapi ada sesuatu yang lebih menarik, kekayaan yang tidak masuk statistik resmi. Singapura dikenal sebagai tempat menyimpan emas, permata, dan aset berharga dalam jumlah luar biasa. Beberapa ahli menyebut, ada cadangan emas pribadi yang tersimpan di berangkas-berangkas rahasia di Singapura, jauh lebih besar daripada yang pernah diumumkan. Bukan hanya emas, tapi juga data digital, aset kripto, bahkan rahasia perusahaan besar dunia. Ya, Singapura bukan hanya ban uang, tapi juga ban rahasia. Apa jadinya jika rahasia ini suatu hari bocor? Apakah dunia siap menghadapi kebenaran bahwa banyak harta tersembunyi sebenarnya berlabuh di Singapura? 5. Peran dalam krisis global. Ada satu hal yang membuat posisi Singapura semakin misterius. Setiap kali dunia menghadapi krisis ekonomi, baik itu krisis Asia tahun 1997, krisis keuangan global 2008, atau pandemi COVID-19, Singapura hampir selalu keluar sebagai pemenang. Bagaimana bisa? Negara kecil, tanpa sumber daya, bisa tetap stabil bahkan saat negara besar berjatuhan? Jawabannya, ada pada jaringan rahasia keuangan global yang mereka kendalikan. Di saat negara lain panik, investor lari ke Singapura. Di saat dunia ketidakpastian, Singapura menjadi safe haven, tempat uang mencari perlindungan. Apakah itu sekadar keberuntungan? Ataukah Singapura memang dirancang untuk menjadi benteng ketika dunia dilanda badai? 6. Pertanyaan yang semakin dalam. Semakin kita menggali, semakin kita sadar, Singapura bukan sekadar negara kecil yang pintar mengatur ekonomi. Mereka adalah simpul, tempat bertemunya kepentingan global, kekuatan militer, uang gelap, dan rahasia dunia. Negara kecil ini punya peran jauh lebih besar daripada yang terlihat, seolah-olah mereka memegang kunci tak terlihat atas aliran uang dunia. Tapi, siapa sebenarnya yang mengendalikan semua ini? Apakah benar hanya pemerintah Singapura? Atau ada kekuatan lain, korporasi global, elit keuangan, bahkan jaringan rahasia internasional, yang memanfaatkan negara ini sebagai pusat permainan mereka? Di balik cahaya neon Marina Bay, di balik gedung-gedung kaca yang berkilau, tersembunyi sisi lain Singapura yang jarang dibicarakan. Sisi yang penuh misteri, rahasia, dan mungkin intrik yang jauh lebih besar dari dugaan kita. Singapura bukan hanya kisah sukses ekonomi, tapi juga teka-teki global. Dan teka-teki ini semakin rumit ketika kita menyingkap siapa saja sebenarnya yang bermain di balik layar. Siapkah Anda masuk lebih dalam lagi? Karena di bagian selanjutnya, kita akan membongkar konspirasi terakhir yang membuat Singapura bukan hanya negara kecil dengan ekonomi besar, tetapi juga salah satu pemain paling misterius dalam sejarah modern. Kita sudah melihat sisi terang Singapura, disiplin, efisiensi, kesuksesan finansial. Kita juga sudah menyingkap sisi gelapnya, rahasia perbankan, aliansi militer, dan peran tersembunyi dalam krisis global. Namun, masih ada satu lapisan terakhir. Lapisan yang membuat Singapura bukan sekadar negara kota, melainkan pemain rahasia dalam peta dunia modern. Lee Kuan Yew, sang pendiri bangsa, sering dipuji sebagai arsitek kesuksesan Singapura. Tapi apakah seorang manusia saja cukup untuk menciptakan keajaiban ini? Beberapa peneliti meyakini bahwa sejak awal, Singapura sudah diposisikan oleh kekuatan global untuk menjadi pusat kendali di Asia Tenggara. Mengapa? Karena letaknya yang strategis, berada di jantung jalur perdagangan dunia. Bayangkan sebuah papan catur. Singapura mungkin hanyalah bidak kecil, tapi jika ditempatkan di kotak yang tepat, bidak kecil itu bisa menentukan jalannya permainan. Pertanyaannya, apakah mungkin Singapura hanyalah alat dari kekuatan yang lebih besar? Kekuatan yang tidak pernah muncul di depan kamera, tapi mengendalikan pergerakan uang, informasi, dan bahkan konflik di kawasan? Jika ditelusuri lebih jauh, banyak perusahaan multinasional raksasa memilih Singapura sebagai markas regional.
Tidak hanya karena pajak rendah, tetapi juga karena adanya jaminan tak terlihat yang tidak dimiliki negara lain. Apa jaminan itu? Beberapa orang menyebutnya sebagai perlindungan diam-diam dari jaringan elit global. Dengan kata lain, Singapura bukan hanya negara, tapi juga platform operasi global. Misteri pun semakin dalam. Apakah perusahaan-perusahaan itu sekadar mencari keuntungan? Atau mereka tahu bahwa Singapura adalah salah satu simpul paling penting dalam jaringan keuangan dunia, yang sengaja dibuat agar mereka bisa bersembunyi di balik stabilitas semu? Era digital pun membuka babak baru. Hari ini, Singapura menjadi salah satu pusat mata uang kripto dan teknologi blockchain. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak. Singapura memahami bahwa uang fisik suatu hari akan kehilangan kekuatan. Maka mereka memposisikan diri lebih awal, menjadi rumah bagi bursa kripto, perusahaan fintech, dan bahkan eksperimen mata uang digital global. Namun ada yang lebih mengejutkan. Banyak analis percaya, di balik industri kripto yang tampak modern ini, Singapura sedang membangun sebuah sistem keuangan paralel. Sebuah sistem yang tidak sepenuhnya terlihat, tapi bisa menjadi senjata ketika sistem keuangan lama runtuh. Pertanyaannya, apakah dunia benar-benar siap jika suatu hari Singapura menjadi pusat ekonomi digital dunia? Namun, setiap keberhasilan selalu punya harga. Dan Singapura membayar harga itu dengan cara yang jarang disadari orang luar. Di balik ketertiban yang terkenal, ada kontrol sosial yang ketat. Di balik kesejahteraan, ada jurang kesenjangan yang sebenarnya semakin melebar. Dan di balik cerita sukses, ada ribuan pekerja migran yang hidup dalam kondisi nyaris tak terlihat, menopang mesin ekonomi negara itu. Singapura menampilkan citra sempurna ke dunia, namun bayangan itu selalu ada. Pertanyaannya, apakah dunia hanya melihat permukaan, sementara rahasia sejati tersembunyi jauh di bawah? Kini mari kita berandai-andai. Apa yang akan terjadi jika Singapura suatu hari benar-benar mengendalikan aliran uang digital dunia? Apa yang akan terjadi jika negara kecil ini menjadi pusat data, pusat kripto, dan pusat keuangan global sekaligus? Apakah kita sedang menyaksikan lahirnya sebuah Vatikan ekonomi dunia? Sebuah entitas kecil dengan pengaruh global yang jauh melampaui ukurannya? Jika benar, maka Singapura bukan hanya sebuah negara. Ia juga sebuah alat kendali yang digunakan untuk mengarahkan masa depan ekonomi global. Apakah semua ini hasil kerja keras, kedisiplinan, dan visi jangka panjang para pemimpinnya? Ataukah sejak awal ada skenario besar yang ditulis di balik layar, menempatkan Singapura di posisi yang tidak tergantikan dalam peta dunia? Kita mungkin tidak akan pernah mendapat jawaban yang jelas. Tapi satu hal pasti, Singapura bukan sekadar titik kecil di peta. Ia adalah misteri hidup. Misteri yang terus berkembang, dan semakin dalam jika kita berani menelusurinya. Singapura adalah negara kecil, tapi kekuatannya mampu mengguncang dunia. Ia adalah cermin yang memperlihatkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu terletak pada luas wilayah atau sumber daya. Kadang, kekuatan itu tersembunyi dalam rahasia yang dijaga rapat-rapat. Mungkin, suatu hari nanti, kita akan tahu siapa sebenarnya yang berada di balik layar Singapura. Tapi sampai saat itu tiba, teka-teki ini akan terus hidup. Dan kita hanya bisa bertanya-tanya, apakah Singapura adalah sebuah negara, atau sebuah mesin rahasia yang diciptakan untuk mengendalikan dunia dari balik bayangan?